orang non-muslim, orang-orang yang sudah haji punya tanggung jawab yang begitu besar. Oleh karena itu, kalau orang-orang Arab nggak mau mereka ditulis haji, karena takut, ya gitu ya. Takut apa? Takut nggak bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai sudah bapak haji dan ibu haji itu nggak berani. Iya, betul. Nggak usah. Betul. Sama kembali ke masyarakat, melebur lagi dari masyarakat biasa. Meskipun tetap mereka berusaha untuk mengamalkan, melanjutkan apa yang sudah mereka pelajari sebelum haji. Nah, jadi syarat istiqomah pertama adalah niatnya yang benar lillahi ta'ala. Yang kedua tentu saja adalah berakal dan balik. Orang gila nggak bisa haji, ya. Orang yang berakal yang boleh haji. Yang kedua sudah balik. Jadi kalau kemarin ada yang 3 bulan udah haji, ya gitu ya, 3 bulan sudah haji. Siapa itu 3 bulan haji? Wah, ibu-ibu udah pada tahu semuanya ya. 3 bulan udah haji ya. Itu mah ya ikut haji ya, tetapi hajinya belum sah. Kenapa belum sah? Karena belum balik, nggak bisa. Nanti pas sudah balik dia berangkat lagi, ya gitu ya. Jadi kudu balik dulu, ya. Dan istiqomah juga berarti bapak dan ibu punya rezeki yang halal yang bisa menjadi sarana bapak dan ibu pergi haji. Rezeki yang halalnya bukan hanya untuk berangkat doang. Bapaknya dapat uang gusuran, ya, lumayan buat berangkat haji, tapi mau berdua sama ibunya kagak cukup. Udah bapak dua yang berangkatnya, maktar belakangan aja, ya. Tapi itu uang pas-pasan. Sampai emaknya di rumah kagak dikasih makan, istrinya di rumah ditinggalin begitu aja. Ini juga kagak boleh haji, tandanya belum istiqomah, ya. Jadi saat bapak punya rezeki harus tahu ini rezeki saya bawa, yang di rumah tidak ditinggalkan rezekinya selama kita berangkat ke tanah suci. Yang jalan bahagia, yang ditinggal bahagia. Begitu, itu baru istiqomah, ya, punya rezeki yang halal yang bisa untuk berangkat. Jadi bapak ibu sekalian, perkara istiqomah itu bukan hal yang mudah. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, insya Allah nih 49 calon jamaah haji Yapik tahun ini semuanya sudah istiqomah semuanya. Wabil khusus sudah dibekali dengan ilmu tentang bimbingan ibadah haji yang lalu. Udah pada bisa bapak ibu sekalian? Udah bisa belum? Udah hafal belum? Gak usah dihafalin, baca aja nggak apa-apa. Tapi yang perlu saya ingetin nih bapak ibu, biasanya nih kadang-kadang nih yang udah pernah haji apalagi, atau yang udah pernah umroh, ngerasa udah tahu, ya misalnya bapak ibu ada yang udah pernah haji, udah pernah umroh, udah tahu saya ini Mekah, ini Madinah, ini makam Nabi dan seterusnya, udah tahu. Sampai sono lupa membuang atribut selama di Indonesia, itu sok tahu. Apa bu? Sok tahu, buat sok tahu, jangan sok tahu. Sudah tahu, udah tenang aja, gak apa-apa, saya udah biasa kok. Kemarin waktu umroh di sini, tuh bapak calon-calon haji, saat kita kesana rendahkan hati kita, tawadhu, ya. Sudah tahu, tetap kita hargai, hormati pemimpin rombongan kita. Dalam hal ini tahun ini adalah adik saya nih, ya, Adinda Hidayatul Ummah, yang akan membawa bapak ibu semuanya. Ikuti, taati, jangan mentah-mentah sudah tahu. Habis ini misalnya nih ya, habis wukuf di Arafah, habis ini kita pulang ke maktab dulu. Itu kata nanti ketua rombongan yang bilang itu. Kata bapak ibu, saya mah nggak ke maktab, saya mau langsung tawaf ifadah duluan. Ya, udah bapak ibu duluan aja, ntar saya duluan tawaf ifadah. Ya. Ini namanya sok tahu, ya, sok tahu ya. Taati, ikuti. Kalau ke maktab dulu ya ke maktab dulu. Kalau tawaf dulu, ya, dan seterusnya. Pokoknya ikutin biar semua lancar, gak ada kendala. Jangan sok tahu, jangan sok sombong. Karena setiap haji itu punya ceritanya masing-masing, punya kejadiannya masing-masing. Mungkin tatkala kita umroh haji kemarin sebelumnya lancar-lancar aja, sekarang menjadi susah. Kenapa? Karena kita ya sok.
waktu saya jadi petugas haji dulu, jamaah haji masih muda, bawa ibunya udah tua, dia khawatir sama ibunya, ntar bisa nggak ya ibu saya ya tawaf sa'i dan seterusnya, bisa nggak? Udah nggak apa-apa, saya aja nanti aman ini, saya kuat kok, badan saya masih kuat. Oh gitu ya anaknya, sombong sekali anaknya. Apa yang terjadi kemudian? Saya waktu di Jeddah nih ya, jadi petugas haji, turun dari pesawat terbang, kaki anak yang kepaku kesandung. Jadi dari pesawat kesandung datang bulat, kakinya patah. Dan terjadi kemudian anaknya harus masuk rumah sakit. Emaknya yang udah nenek-nenek, udah bongkok, yang nungguin anaknya. Lalu kemudian tatkala melaksanakan ibadah haji, emaknya neneknya yang dorong anaknya. Iya, pakai dorongan tuh anaknya yang sehat lagi nyender di kursi roda, emaknya udah tua, dia yang dorong, emaknya jadi sehat. Padahal dari tabun ataupun dari rumahnya udah batuk-batuk, ya sampai suruh sehat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya ingetin nih, jangan sombong di sana mah. Udah tahu alhamdulillah, tapi jangan sombong. Akhirnya Allah uji dengan macam-macam masalah itu. Ya, udah ikutin aja, taati apa yang diinginkan atau diinstruksikan oleh ketua rombongan. Dan Bapak Ibu, saya berharap untuk barang-barang nih yang akan jadi keluarga besar, satu sedih akan sedih semuanya, satu bahagia akan bahagia semuanya. Kerjasamalah yang baik agar ini saudara kita semuanya. Jangan memilah-milih, jangan membeda-bedakan. Ya, untuk ibu-ibu yang masih muda, kalau di jalan jamaah ada yang sudah tua, bantuin, temenin. Jangan, wah tua-tua, lambat-lambatin, tinggalin aja. Jangan, ya, temenin. Karena saya 2 kali bawa jamaah, 2011, 2018, ya kan, dari teman-teman saya ini 2018, 2019 ya. Selalu ada yang tua, ya. Dan yang tua itu yang namanya udah tua, ya, jalannya pelan, gitu ya. Mandi, habis mandi terus pakai bajunya lama ditungguin. Kita udah pada nunggu di depan kamar ataupun di depan maktab, kagak turun-turun, ya, lama. Yang pada kagak sabaran, udah bodo amat, udah ayo Ustaz kita jalan aja. Nah jangan, gimana pun itu jangan, kita tungguin, sabar. Pernah kejadian nih, ada kongkong saya bawa, memang punya asma, jalan ke Masjidil Haram, di pertengahan jalan asmanya kambuh, ya, udah ya suaranya ya, ada suaranya ya, batuk-batuk ya, kongkong. Akhirnya saya dengan Umi Sari waktu itu ya, kita cari obat apa namanya itu yang buat nyemprot ya, Ventolin ya. Nah, kita nyari Ventolin, kok Ventolinnya dibawa apa kagak? Nggak usah, ada di kamar. Nggak ada yang bawa Ventolin teman-teman, nggak ada. Udah tunggu di sini ya, jangan kemana-mana ya, tunggu. Saya suruh tunggu di satu tempat, saya ke pasar tuh dari Ventolin. Kebetulan banget rezeki Allah, nyampe pasar azan maghrib, itu toko tutup semuanya, nggak bisa kita, terpaksa ya udah kita nyampe aja dulu situ, ikut sholat terus tenang nungguin toko dibuka lagi. Ya itu jamaah udah pada nggak sabaran, jalan sering mereka ke sono, ke Masjidil Haram. Ya sampai kongkongnya nggak tahu diapain tuh ya, mau diangkat atau gimana, pokoknya saya ke situ, pada kemana jamaah ini? Ya, udah kita jalan dah. Ya, terus ada yang ngasih tahu ada di kongsi sini. Ya ternyata sampai sana juga mereka bingung, ini gimana, ini kemana, ini. Nah masih bingung juga. Saya bilang jangan sombong, ya tunggu, yang sabar. Orang haji mah nih hatinya harus sabar. Karena kalau punya sabar susah, bu. Lagi toa, disenggol orang, ada sampai sempoyongan kita disenggol orang. Ya, kalau nggak sabar, bawaannya udah mau. Ya emosinya ya. Padahal kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa man farada fihi al-hajj fala rafatha wa
wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang mau haji ingat-ingat kata Allah Subhanahu wa taala, fala rafas, jangan berkata yang keji, atau dalam bahasa kita kata-kata yang cabul yang bisa membangkitkan gairah ya antara lain jenis, apalagi sampai melakukannya. Hubungan suami istri nggak boleh. Fala rafas, siapa yang melakukan itu tatkala dia masih terikat dengan ibadah hajinya, maka hajinya batal, ya nggak sah, nggak bisa ya. Wala fusuqa wala jidala fil hajj, jangan melakukan tindakan-tindakan yang juga merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Fusuk ya, maksiat. Ada yang bilang yang lainnya bukan hanya maksiat tetapi juga sibab ya, dia menyatai maki-maki orang lain. Jangan lakukan itu, bahaya. Wala jidal, kata Allah, jangan berbantah-bantah debat, hindari debat. Emang kadang-kadang ada orang yang sering kita, tapi udah jangan dipeduliin ya, ngajakin berantem saat antri makan, dorong-dorongan, ada yang jatuh. Nah itu bohong, marahan tadi. Jangan, tahan, kita lagi haji. Makanya sering haji, sabar. Begitu besok ya para petugasnya itu ngomongnya haji, sabar ya. Emang perlu sabar ya, kalau nggak sabar kita masuk dalam 3 kategori itu tuh. Apalagi yang jidal ya, fusuk, rusak kita semuanya ya. Jadi hati-hati, haji ini adalah ibadah yang sangat menyenangkan, ibadah yang istimewa, tapi banyak aturan-aturannya. Nah Bapak Ibu bisa baca aturannya dalam buku yang sudah diterima, maupun nanti bertanya kepada ketua rombongan, begini bisa apa enggak, gini boleh apa enggak, ya boleh, silahkan tanyakan supaya kita berusaha. Mudah-mudahan sekali kita berangkat haji, kalau yang belum pernah nih ya, mudah-mudahan sekali ini langsung sempurna, langsung pulang itu bawa predikat haji yang mabrur. Kata baginda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur enggak akan dikasih hadiah apapun oleh Allah. Satu-satu yang paling istimewa itu kata Allah, kata Rasulullah, ya orang yang haji mabrur yang akan langsung dikirim oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu. Siapa haji dia melakukan kata-kata yang kotor, dia tidak melakukan tindakan-tindakan maksiat dan dosa merusak hajinya, maka dia pulang nanti sebagaimana kondisi seorang bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Maksudnya bersih, suci, gak ada dosanya. Bahkan dibilang selama 40 hari itu malaikat masih gantung-gantung di badannya. Wajar kalau pas pulang Bapak dari Bu Haji ini banyak tetangga pada datang, Pak Haji doain saya, karena masih diliputi oleh malaikat. Maksudnya doanya masih cepat bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya ya, niat yang benar, melaksanakan ibadah haji yang benar, ikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi, yang sudah kita pelajari bersama manasik. Tetap bergandeng tangan bersama-sama, kita adalah satu kesatuan keluarga besar, kompak ya, saling mendukung, saling membantu, dan mudah-mudahan semuanya selamat, diberikan keselamatan Rasulullah, sehat walafiat, melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, dan kita doakan semoga kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan selamat berangkat, selamat jalan seluruh jamaah KBIH Unyabik ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi perjalanan Bapak dan Ibu haji semuanya. Insya Allah niat yang baik akan mendatangkan kebaikan, insya Allah usaha yang baik akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya duluan karena kebetulan kami ini akan ada acara lagi ya siang ini. Jadi sekaligus saya mohon pamit setelah saya memainkan sambutan ini. Mudah-mudahan nanti bisa terus didengarkan nasihat tausiah dari Bunda Hajah Nurhaida Abdillah dan Ibunda Hajah Afidah Hasan. Ayo semuanya semangat ya sampai akhir acara. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita baca Fatihah untuk seluruh guru-guru kita yang sudah kita semuanya, mobil khusus pendiri Yayasan Bangsa Manfasyar, juga pendiri KBIH Unyabik, Al-Mafullah Kiai Haji Dr. Muhammad Anwar
bin Haji Anwar. Rabbi fanfa'na barakatihim wa minal husna qurbantihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam Haji Dr. Muhammad Muhammad bin Haji Anwar. Syukur lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.